Buat teman-teman nih yang kira-kira masih bingung menentukan mau beli Aerox Alpha Turbo enggak ya, atau malah milih Aerox yang generasi sekarang, mungkin di video ini dapat membantu kalian. Ciao, bentornato nel canale Otomotif Genderis. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran ya tentang buat teman-teman nih yang kira-kira mau ada kepikiran buat beli all new Aerox Alpha Turbo 2025, ataupun kalian ingin membeli Aerox yang generasi sekarang. Kira-kira mana yang lebih worth it, mana yang lebih pas buat teman-teman sekalian gitu ya. Ya pastinya ada beberapa plus minus dari sebuah produk, pun begitu dengan Aerox ini, baik yang generasi sekarang ataupun generasi terbaru Aerox Alpha ini. Untuk yang pertama mungkin kita bisa lihat dari desainnya dulu kali ya guys ya. Dari segi desain untuk all new Aerox Alpha ini emang dapat banyak banget perubahan. Bahkan banyak yang mengatakan kalau perubahan-perubahan dari all new Aerox Alpha ini mirip seperti kompetitornya, yaitu ya dari produk-produk Honda ya. Ada yang mengatakan mirip seperti Vario, ada yang mengatakan mirip seperti CBR, ada yang mengatakan seperti GSX, dan ada pun yang mengatakan mirip seperti Scoopy. Ya memang nggak salah juga, di dunia otomotif, di dunia suatu karya memang ada istilah itu lihat modifikasi seperti itu ya. Dan mungkin ini pun yang dilakukan sama Yamaha, nggak melulu soal inovasi, tapi mungkin di kesempatan ini produk ini Yamaha emang memberikan beberapa improvement yang mungkin bisa dikatakan mirip seperti produk-produk di sebelah. Dan untuk Aerox generasi sekarang yang sekarang masih beredar, untuk desainnya sendiri dikatakan mirip seperti kompetitor, iya, tapi enggak sebanyak Aerox Alpha untuk kemiripan dengan desain-desain yang lainnya ya guys ya. Jadi untuk Aerox yang generasi sekarang ini ada jiwa Aeroxnya, desainnya itu garang, sangar, terus aura anak mudanya itu kentara banget dengan desain yang berimbang antara sporty sama apa ya, sporty tapi enggak terlalu yang mewah. Kalau untuk Aerox yang sekarang, Aerox Alpha itu saya kira rasa mewahnya itu emang dikedepankan sekali ya guys ya. Jadi untuk perlampuan itu masih menggunakan LED. Kalau untuk yang generasi Aerox Alpha itu udah menggunakan proyektor. Jadi itu yang membedakan. Dan untuk desainnya, untuk yang Aerox generasi sekarang itu kayak lebih tajam seperti itu geng. Dan untuk di kesempatan yang kedua, perbedaan yang mungkin dapat kalian bandingkan mungkin di area fitur-fiturnya ya guys ya. Jadi untuk Aerox Alpha Turbo, Aerox Alpha itu untuk penambahan fiturnya bisa dikatakan cukup banyak, cukup oke, dan cukup ya bisa dikatakan cukup bisa diperhitungkan seperti itu kan. Banyak penambahan fitur di sana, perbaikan di sana, improvement di sana. Baik tadi di area perlampuan, di area wajah, di area keamanan, udah menggunakan kunci smart key, keyless seperti itu ya. Dan untuk kaki-kaki juga udah banyak perbaikan di sana, suspensi yang lebih baik, terus pengereman yang lebih baik. Bahkan untuk varian terendah pun sudah menggunakan double disc brake dari varian terendah sampai tertingginya. Kalau untuk fitur-fitur juga banyak di sana, ada fitur keamanan, ada emergency stop signal, terus hazard, terus pengaman, kuncinya udah smart key dari yang Cyber City ke atas itu, terus suspensinya juga udah tabung di varian Cyber City ke atas. Tapi untuk varian yang standar masih menggunakan suspensi yang non tabung seperti itu geng. Dan mungkin kelemahannya di sini Aerox itu memberikan improvement di area suspensinya itu
tapi masih kayak nanggung gitu kan, jadi masih rada keras. Nah sedangkan untuk Aerox yang sekarang masih beredar, untuk sistem pengamanan bisa dikatakan 11-12, nggak terlalu berbeda jauh. Pun untuk Aerox generasi sekarang itu masih menggunakan anak kunci, terus untuk beberapa varian juga sudah menggunakan smart key dan keyless. Fitur-fiturnya pun juga udah lumayan banyak, udah ada hazard, terus Y Connect tentu aja ya guys ya, terus fitur-fitur yang lain seperti apa ini namanya, stop start system juga udah ada seperti itu kan. Mungkin minusnya di sini belum menggunakan cakram depan belakang ataupun belum menggunakan double disc brake ya guys ya. Dan untuk suspensinya juga masih suspensinya non tabung untuk beberapa varian. Dan untuk pengamanan ataupun pengereman tentu aja untuk varian standar ini belum menggunakan cakram. Untuk yang menggunakan cakram itu di beberapa varian teratasnya seperti itu geng. Dan untuk mesin bisa dikatakan untuk mesin itu nggak terlalu banyak perubahan, terutama di varian standarnya. Bahkan bisa dikatakan untuk varian standarnya itu masih menggunakan mesin yang sama dengan Aerox generasi sekarang. Jadi nggak ada perubahan di area mesin seperti itu ya guys ya. Untuk mesinnya masih sama dengan Aerox sekarang, bisa dikatakan cuma berganti skin aja geng. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan sensasi mesin yang sama dengan generasi sekarang tapi dengan skin yang berbeda, teman-teman bisa pilih Aerox Alpha yang varian terendah itu di harga 29 jutaan seperti itu kan. Tapi kalau teman-teman ingin merasakan sensasi mesin yang berbeda, teman-teman bisa pilih yang varian turbo, tentu aja dengan harga yang lebih tinggi ya guys ya. Dan untuk harganya sendiri tentu aja di sini ada perbedaan harga yang cukup jauh ya guys ya. Di varian standar itu Yamaha membandrolnya di harga 29,9 jutaan. Itu adalah varian terendahnya. Tentu aja teman-teman kalau ingin yang turbo ataupun varian yang lebih tinggi tentu aja harus merogoh kocek yang lebih dalam. Dan kalau teman-teman ingin lebih worth it, mungkin teman-teman bisa menunggu untuk nanti secondnya ya. Jadi kalau harga second pasti akan lebih murah. Kalau teman-teman cuma ingin sekedar tampang mesin yang oke-oke, mungkin generasi Aerox sekarang itu masih worth it banget dimiliki. Ataupun kalau Aerox sekarang dengan harga second pun itu malah lebih worth it banget untuk menurut saya sendiri. Oke, jadi gitu aja. Makasih banget geng.